Pendengar Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI telah menyidangkan aduan terkait dengan 5 anggota DPR nonaktif yang diduga melanggar kode etik yang menyebabkan kericuhan pada Agustus 2025 lalu. Dalam putusan yang dibacakan, MKD memutuskan untuk menjatuhkan sanksi nonaktif kepada 3 anggota DPR dengan rincian Nafa Urba teradu 2 dijatuhi sanksi nonaktif selama 3 bulan. Kemudian Eko Hendro Purnomo teradu keempat selama 4 bulan dan Ahmad Saroni teradu 5 selama 6 bulan. Sementara itu, Adis Kadir teradu 1 dan Surya Utama atau Uya Kuya teradu 2 diputuskan untuk kembali aktif sebagai anggota DPR mulai sejak putusan dibacakan. Lalu apa yang bisa dinilai dari putusan MKD terhadap 5 anggota DPR ini dari perspektif hukum dan etika legislatif, serta apa pula dampaknya terhadap kredibilitas lembaga DPR ke depan? Kami akan bahasnya bersama dengan Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Pancasakti Tegal, Profesor Dr. Hamidah Abdurrahman SAMHUM. Elshinta News and Talk. Prof. Hamidah, terkait dengan kejelasan parameter pelanggaran ya. Kalau kita lihat kan dari masing-masing ini kan memiliki hukuman yang berbeda ya. Apakah kalau kita lihat apa yang menjadi timbul pertanyaan juga terkait dengan objektivitas penilaian MKD ini bagaimana, Prof. Hamidah? Iya, ini kaitannya dengan etika politik ya. Jadi memang kita kita agak sulit kalau kita membandingkan dengan hukum gitu. Karena kalau hukum itu kan normanya tuh lex serta, jadi tegas, jelas gitu kan ya. Tapi kalau ini kan gitu. Jadi misalnya dikatakan bahwa melanggar kode etik, misalnya seperti itu. Nah, kode etik itu kan berada di tataran sikap perilaku gitu, sikap perilaku berbuat baik, ya berbuat tidak baik, bicara baik, seperti itulah gitu ya. Nah, sehingga ini memang tingkat subjektivitasnya sangat tinggi gitu. Nah, sehingga misalnya antara teradu 1, teradu 2, teradu 3, keempat, 5 itu meskipun kalau kita membaca berita itu kan hampir sama tuh. Ya hampir sama, ya satu mengucapkan kata-kata ya gitu ya, kemudian itu menjadi direspon oleh masyarakat, misalnya seperti itu. Lah ini misalnya kenapa misalnya teradu 5 misalnya yang mengalami juga anarkis dari masyarakat gitu ya, kemudian teradu 3 misalnya sedikit, misalnya justru hukumannya lebih besar kayak gitu kan ya. Nah jadi memang kita melihat subjektivitasnya sangat tinggi gitu, tapi bagaimanapun ini memang adalah etika politik yang memang tidak bisa seperti norma hukum gitu. Kalau norma hukum kan barang siapa mengambil milik orang lain, misalnya seperti itu ya jelas gitu. Mengambil milik orang secara melawan hukum dimaksud untuk dimiliki sendiri, diancam dengan hukuman, itu kan jelas kayak gitu. Nah justru saya melihat bahwa ya memang mungkin mahkamah ini hanya badan kehormatan ini hanya memenuhi keinginan masyarakat saja gitu, bahwa ini harus disidangkan seperti itu ya. Tetapi nah hasilnya ya kita bisa melihat bahwa itu tidak mengandung suatu efek pendidikan moral ke depan itu. Kalau saya sih melihatnya tidak ada ya. Tidak ada kesana bahwa kesalahan yang bahkan ada salah seorang ahli misalnya mengatakan itu hanya keselio lidah misalnya seperti itu ya. Jadi memang paham-paham normativism gitu tuh masih melekat kuat gitu, seolah-olah kalau nggak ada norma hukumnya gitu itu bukan sebuah kesalahan, itu bukan sebuah kejahatan begitu. Tetapi ini kan memang ranahnya bukan ranah perbuatan melawan hukum, sehingga ranahnya memang etika ya. Nah, kalau saya melihat justru etika itu lebih tinggi dari norma gitu, karena etika itu mengandung filsafat moral orang untuk berbuat baik, bicara baik, bertingkah laku baik, kejujuran misalnya seperti itu, bertanggung jawab seperti itu. Justru dia lebih tinggi dari norma loh Mas Tari. Jadi kedudukan etika itu lebih tinggi dari norma hukum gitu. Nah sehingga seorang
legislator, misalnya anggota DPR yang terhormat ya, itu harusnya ya etika dulu yang mereka miliki gitu. Jadi bicara itu jangan asal jeplak aja istilahnya gitu ya. Tapi dipikirkan. Nah, cuman mungkin di sisi lain karena kedudukannya sebagai anggota DPR yang terhormat tadi gitu ya, ada relasi kuasa juga yang muncul gitu, seolah-olah merasa bahwa saya ini anggota DPR terhormat. Ya, saya ini setingkat dengan menteri atau dengan presiden kayak gitu. Presidennya bisa saya panggil, saya mintakan pertanggungjawaban misalnya seperti itu. Merasa ada kekuasaan yang mereka miliki. Nah, dengan demikian ya rakyatnya tadi itu dianggap bahwa itu adalah sesuatu yang tidak ada maknanya bagi mereka gitu. Padahal ketika pemilu misalnya kan yang menjadikan mereka itu kan rakyat gitu. Gitu Mas Hari. Yang kedua bahwa memang kalau saya membaca banyak pendapat netizen kita itu kan bahwa memang ada perubahan apa ya namanya, pemahaman orang tentang DPR. DPR itu bukan lagi lembaga yang perwakilan rakyat, tapi perwakilan partai gitu. Nah, sehingga dengan demikian tadi relasi kuasanya semakin mendapatkan posisi gitu, karena dia merasa saya di sini karena mewakili partai, bukan mewakili rakyat. Nah, sehingga akhirnya hal-hal yang berkaitan dengan kerakyatan itu jadi terlupakan gitu Mas Ari. Ya, artinya Prof, apa yang sudah sanksi yang sudah diberikan dari masing-masing. Ini kan kita belum bicara terkait dengan perbedaan dari sanksi yang diberikan ya. Tapi baiknya sanksi yang diberikan seperti apa? Apakah semuanya tidak harus diaktifkan kembali? Kan ya yang aktif hanya 3 bulan, 6 bulan meskipun juga ada perbedaan yang tetap aktif kembali. Nah, baiknya bagaimana seharusnya? Kata saya sih ya, seharusnya itu dinonaktifkan semua gitu. Karena apa? Itu kan sudah terjadi. Masyarakat sudah membaca, masyarakat sudah melihat, masyarakat sudah mendengar apapun yang dikatakan oleh beliau-beliau ya. Kemudian meskipun itu dianggap keselip lidah lah, apalah, tetapi kan itu sebuah penilaian yang justru menambah cita tidak baiknya DPR menurut saya sih ya. Jadi seharusnya itu ya memang kalau yang dipilih oleh Badan Kehormatan itu adalah nonaktif ya nonaktif semua, mungkin grade-nya berbeda gitu misalnya seperti itu ya. Kemudian juga melihat hal lainnya, saya melihat adalah dampak ke masyarakat. Sebesar apa ucapan itu menyakiti masyarakat. Memang ini tadi saya katakan ini kan tatarannya tataran etika, jadi agak elastis. Ya, jadi mungkin bisa berubah begitu, tetapi paling tidak kan standarnya ada gitu. Misalnya menyebut rakyat bodoh, misalnya seperti itu ya, atau itu mereka juga anarkis, misalnya seperti itu. Nah, kata-kata ini kan kata-kata yang tidak lazim digunakan gitu, kecuali dalam pembicaraan sehari-hari, kecuali memang untuk mengumpat gitu ya, untuk mengumpat. Nah, sehingga saya kira ya penggunaan kata-kata itu ya harus dilihat sebagai tidak beretika gitu. Nah, ketika tidak beretika, maka apapun itu ya harus diberi sanksi gitu. Jangan sampai sama-sama mengucapkan kata-kata, apalagi misalnya ya salah satu itu bahkan membuat video tandingan, misalnya joget-joget sendiri lagi, misalnya seperti itu. Lah kemarin gue juga di gedung DPR diprotes, sekarang gue joget-joget sendiri kayak gini mau apa lo, misalnya seperti itu kan ya. Misalnya seperti itu. Nah itu kan juga sebenarnya faktor pemberat kan. Nah, ada juga yang misalnya begitu diserang oleh masyarakat lalu nangis-nangis minta maaf. Mungkin ini sebuah bentuk penyesalan yang menurut saya malah bisa diterima gitu ya. Tetapi yang tidak minta maaf, misalnya yang tidak minta maaf merasa ucapannya benar, merasa tindakannya benar misalnya. Nah, ini juga kan kita kategorikan dulu, harusnya kan dikategorikan dulu bahwa ini adalah ucapan yang tidak beretika. Kemudian bagaimana sanksinya menurut tata tertib atau kode etik
anggota DPR, misalnya seperti itu. Ya, kalau sama sekali tidak ada sanksi, ini sangat tidak mendidik menurut saya sih. Dan nah ini kan seperti ujian etika DPR mungkin Prof ya, pasca kericuhan, kemudian juga sanksi MKD yang tadi 3 nonaktif, 2 bebas. Apakah ini juga cukup memulihkan kepercayaan publik terhadap DPR? Dan kira-kira apakah langkah konkret dari putusan MKD ini bisa membuktikan komitmen etika untuk keberlanjutan berikutnya? Iya, saya kira karena tingkat subjektivitasnya sangat tinggi ya, sehingga apa yang dilakukan oleh Badan Kehormatan ini justru menambah citra yang tidak baik gitu bagi DPR gitu. Iya, karena kan ini masyarakat udah mulai ramai lagi kan, netizen udah mulai ramai lagi gitu. Ngapain di sidang kalau cuman kayak gitu, misalnya seperti itu ya. Kenapa yang 2 bisa lolos gitu ya, meskipun mungkin misalnya nggak sampai kepada hukuman terberat, misalnya diberhentikan, kalau itu kan urusannya partai ya. Tapi saya melihat masih ada kok partai yang memiliki integritas tinggi. Ya, seperti misalnya kita lihat begitu kasus ini terjadi, ada partai langsung menonaktifkan misalnya. Ya, ada juga partai yang membiarkan kasus ibu-ibu yang berbaju merah itu kan juga nggak ada kabarnya kan sampai sekarang misalnya seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa partai pun tidak memiliki integritas yang tinggi terhadap etika gitu. Nah, mungkin internal saya tidak tahu ya, kita tidak tahu, mungkin internal juga dia ada proses, tapi itu tidak nampak keluar. Nah, ada partai yang langsung ambil alih kayak gitu, langsung menonaktifkan gitu. Nah, saya salut kalau ada partai yang seperti ini, karena mereka memiliki integritas gitu ya, integritas untuk melihat bahwa citra partai ini juga penting gitu, ditunjukkan kepada masyarakat supaya masyarakat itu percaya bahwa partai juga memiliki aturan kan gitu ya, memiliki kode etik yang tidak boleh dilanggar oleh anggotanya. Ya kalau misalnya di luar itu kita melihat bahwa sebagai seorang anggota DPR yang mewakili partai yang disebut juga mewakili rakyat, ya memang seharusnya etika itu menjadi pegangan utama gitu. Prof, tapi apakah ada ya mekanisme banding atau uji materi terhadap putusan MKD ini, dan upaya hukum apa yang bisa mempengaruhi kekuatan hukum yang mengikat ya dari putusan yang telah dibacakan oleh MKD ini? Apakah bisa? Upaya hukumnya nggak ada ya, nggak ada seperti misalnya peradilan etiknya polisi itu ada bandingan gitu ya. Ini nggak ada ya, menurut saya nggak ada. Tetapi kalau masyarakat tidak puas bisa mengajukan ke PT UN kan. Bisa mengajukan gugatan ke PT UN gitu. Waktunya kan 90 hari tuh. Ya. Bisa itu artinya masih ada ya, jika masyarakat keberatan karena ini adalah wakil rakyat dan juga perpanjangan tangan dari masyarakat, jika masyarakat masih tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh MKD, masih ada langkah-langkah yang masih ada ruang khusus yang disediakan ya. Iya, menurut saya sih bisa melakukan itu, melakukan gugatan ke PT UN ya. Jadi karena ini kan merupakan keputusan dari pemerintah kan. Badan Kehormatan ini kan bagian dari pemerintah, jadi bisa dilakukan gugatan PT UN gitu dalam waktunya sangat terbatas, hanya 90 hari sejak putusan itu diucapkan. Tapi masih ada masih ada upaya, maksudnya gitu. Tetapi kalau secara internal nggak ada, misalnya katakanlah misalnya teradu 3 tidak puas gitu ya, atau teradu 5 tidak puas lalu dia mengajukan banding, nggak bisa ya. Menurut saya sih nggak ada celah untuk itu ya, untuk mengajukan banding ya. Baik, nah saya bacakan nih beberapa komentar dari masyarakat nih Prof ya. Menarik, ini ada Pak Samsul. Hukum tumbul ke atas, tajam ke bawah. Bila rakyat yang salah, hukumannya berat. Tidak ada keadilan yang sesuai dengan Pancasila sila kelima. Emang nggak ada lagi ya orang-orang Indonesia yang bisa mengganti mereka, katanya. Kemudian Pak Likin, saya bingung dengan jalan pikiran MKD kalau cuma hukuman nonaktif 3-6 bulan ini melukai hati masyarakat dan keluarga korban Afan Kurniawan. Susah percaya dengan anggota dewan yang hanya mementingkan lembaganya, katanya. Kemudian Pak Dinar, para anggota DPR yang terpilih itu menganggap dirinya itu sebagai bosnya rakyat, bukan sebagai perwakilan rakyat. Maka dari itu, gaya flexing dan hidup glamor sudah menjadi kebiasaan mereka. Terlebih mereka ini berlatar belakang artis, katanya. Nah, masyarakat sebenarnya masih banyak yang
tidak menerima apa yang disampaikan oleh MKD. Nah, terkait dengan ini, apa mungkin tantangan struktural mungkin Prof ya dalam tubuh MKD sehingga kadang-kadang juga putusan yang dianggap kontroversial atau tidak memuaskan ekspektasi publik ini apakah perlu perbaikan dalam regulasi atau kelembagaan MKD mungkin Prof? Iya, susahnya kan karena MKD itu kan adalah anggota DPR juga kan. Iya, dari mereka untuk mereka ujung-ujungnya ya. Jeruk makan jeruk juga kan gitu. Sehingga kesulitannya itu bahkan bukan hanya di DPR, di DPRD pun begitu ya. Misalnya kemarin ada kasus haji ilegal itu ya. Yang jamaah haji ilegal itu kan juga di Badan Kehormatan itu kan juga hanya diberikan teguran tertulis karena memang mereka tidak memiliki sanksi yang lebih dari itu, kan hanya teguran lisan, teguran tertulis. Masalah apakah anggota DPR itu akan diberhentikan itu urusan partai gitu. Nah, tapi saya melihat bahwa celahnya adalah misalnya kalau memang tingkat kesalahannya sangat tinggi dan tidak bisa diperbaiki lagi, ya itu harus dikembalikan ke partai gitu. Jadi Badan Kehormatan itu membuat rekomendasi gitu ya bahwa dikembalikan kepada partai, kemudian partai yang menentukan gitu. Bisanya kan paling cuma seperti itu, jadi bentuknya rekomendasi. Tapi Badan Kehormatan sendiri kan tidak bisa untuk memberhentikan ya, tapi merekomendasikan bisa. Nah, mungkin tingkat kesalahannya itu yang harus betul-betul bisa digunakan ya, bisa digunakan sebagai alasan bahwa anggota tersebut memang sudah tidak layak. Tetapi biasanya memang kalau itu berkaitan dengan kejahatan ya, misalnya korupsi, misalnya kayak gitu, TPPU, misalnya judi, seperti itu kan kita melihat ada beberapa anggota DPR yang pada sidang itu terekam kamera ya bahwa dia main judi slot misalnya kayak gitu kan ya, kemudian diberhentikan oleh partainya. Nah misalnya seperti itu. Tapi kalau ini pelanggaran etika, karena ini pelanggaran etika yang orang melihat bahwa pelanggaran etika itu kan berkaitan dengan tingkah laku. Nah, sepanjang mungkin dia bisa memperbaikinya gitu. Jadi dianggap bahwa untuk pertama kali ini ya diberikan sanksi pembinaan lah istilahnya begitu, bahwa dengan dinonaktifkan selama 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan ini memberi kesempatan kepada anggota tersebut untuk menyadari perbuatannya, menyesali, kemudian memperbaiki diri, ya, seperti itu. Ya, kita intinya bahwa itu tidak terulang lagi gitu. Kalau itu sampai terulang lagi, berarti sudah faktor pemberat, kan begitu. Nah, mungkin bisa dialihkan ke perbuatan melanggar hukum gitu. Iya, tapi ini mungkin boleh kita berekspektasi meskipun harapan kita tidak sesuai dengan realita terkait dengan dampak jangka panjang keputusan ini ya terhadap disiplin internal dan budaya kerja DPR secara keseluruhan. Apakah nanti akan berdampak positif terkait dengan tenang aja, toh kalau ada problem, ada masalah pun tidak akan dipecat sebagai anggota DPR, mungkin hanya dinonaktifkan 3-6 bulan. Nah, ini kan menggampangkan jatuhnya mungkin Prof ya. Sebagai penutup, ini juga saya bacakan beberapa komentar dari masyarakat. Pak Anto di Surabaya. Menurut saya DPR memang diciptakan sebagai Dewan Pengendali Rakyat, memang penampung berbagai aspirasi dan keinginan rakyat, tapi tentu saja aspirasi yang sudah dikendalikan oleh mereka. Dan DPR sebenarnya perwujudan dari pemerintah. Presiden hanyalah simbol kekuasaan, jadi nggak heran jika DPR selalu merasa punya segala aturan untuk negeri ini. Nah, ini dampak jangka panjang yang kita bayangkan tadi ya, masyarakat sudah mulai apatis mungkin Prof. Silakan. Ya, masyarakat kita ini memang agak sedikit membingungkan Mas Ari ya. Maksudnya di satu sisi banyak sekali misalnya yang kritik dari mahasiswa, dari netizen misalnya seperti itu. Tetapi toh ketika nanti musim pemilu, mereka tetap memilih kan gitu. Nah, ini agak sedikit membagongkan kalau istilahnya netizen itu ya. Jadi memang wajah pemilih Indonesia itu memang berbeda. Artinya kita tidak bisa secara massal gitu memboikot, tidak memilih seseorang atau kelompok tertentu atau partai tertentu begitu. Karena selalu ada ya, selalu muncul gitu
pemilih-pemilih yang tidak peduli gitu ya, tidak peduli masa lalu, tidak perlu sejarah, tidak peduli latar belakang gitu. Yang penting ketika pemilu semuanya lancar kayak gitu kan. Ya, jadi misalnya berjuang begitulah, baju beras dan uang itu katanya. Jadinya ya kita agak sulit kalau sampai ke sana. Nah, karena masyarakat kita memang tidak siap seperti itu. Artinya ya untuk secara cerdas gitu memilih, kemudian menentukan pilihannya gitu. Lebih banyak ini adalah secara massal gitu, memang ada arahan-arahan yang politisasi istilahnya gitu, politisasi masyarakat yang mengarah kepada pemilihan kepada orang-orang tertentu maupun partai tertentu. Ya kita masih berada pada posisi itu, Mas Ari. Jadi belum bisa berharap banyak ya. Ya, tapi dengan adanya keputusan ini, jika masyarakat merasa tidak menerima atau ada hal-hal yang dianggap juga belum adil bagi keadilan masyarakat masih bisa menyampaikan aspirasinya, Prof. Ya. Sebagai penutup, apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat Indonesia terkait dengan hal ini? Nah, yang pertama saya kira perbaikan kinerja anggota DPR RI itu sudah seharusnya ya, dengan melihat pendapatan yang wah gitu ya, sampai kepada angka M misalnya seperti itu. Nah kita itu kan harus seimbang ya. Tetapi kita melihat fenomenanya kan yang hadir di rapat paripurna itu hanya kalau dari 570 ya kalau nggak salah itu paling-paling sepertiganya. Nah padahal setiap bulan menerima dana yang cukup besar kan gitu, dan semuanya itu kan uangnya rakyat kan gitu, dari APBN misalnya seperti itu. Nah perbaikan kinerja ini ya jangan sampai bekerja tuh hanya ketika reses gitu. Ketika reses justru mereka bekerja gitu, tetapi hal-hal lain tidak gitu. Nah, saya kira yang kedua adalah etika itu harus diletakkan di atas norma hukum. Nah, sehingga ketika berbicara, bertindak, semuanya itu harus berlandaskan etika yang baik dan benar gitu, Mas. Baik. Terima kasih Prof sudah bersama Elsinta memberikan penyerahan untuk kita semua ya, agar masyarakat juga paham terkait dengan keputusannya dan bisa masih ada langkah lainnya jika masyarakat merasa kurang sepakat dengan apa yang disampaikan oleh MKD. Terima kasih Prof ya, salam sehat selalu ya. Terima kasih sudah bersama kami. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi narasumber kami, Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Pancasakti Tegal, Profesor Dr. Hamidah Abdurrahman, SHM Hum.